Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meiza Rizky Dewantara dari kelas 6SA dengan nomor induk mahasiswa 0623 3010 0061. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hambatan samping dan kemacetan pada Kambang Iwak Kota Palembang berdasarkan perspektif Pancasila. Kawasan Kambang Iwak adalah salah satu ruang publik terbuka hijau utama sekaligus pusat aktivitas warga Palembang. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya masalah kemacetan yang parah di jam-jam tertentu. Dari sudut pandang teknik sipil dan tata kota, inti masalahnya adalah tingginya hambatan samping atau side friction, jalan publik dan trotoar yang seharusnya berfungsi untuk kelancaran arus lalu lintas dan pejalan kaki mengalami alih fungsi karena digunakan orang untuk berjualan. Fenomena ini mempersempit lajur efektif kendaraan dan memicu parkir liar pembeli di bahu jalan. Pihak yang paling terdampak tentu saja kita sendiri sebagai masyarakat. Pengguna jalan kehilangan waktu karena macet, pejalan kaki terancam keselamatannya karena hak trotoar mereka terampas, dan fungsi kawasan sebagai paru-paru kota yang nyaman menjadi terganggu. Sebagai mahasiswa teknik sipil, kenapa sih kita perlu memahami masalah seperti ini melalui kacamata pendidikan Pancasila? Karena rekayasa sipil bukan sekedar menghitung kapasitas aspal atau beton. Pancasila menyadarkan kita bahwa setiap keputusan pembangunan ruang jalan harus mengutamakan keselamatan bersama, ketertiban sosial, dan pemenuhan hak-hak publik secara adil. Jika kita merefleksikan hal ini dengan secara bangsa, pada era reformasi, nilai Pancasila mendorong arah pembangunan infrastruktur yang lebih humanis, desentralistik, dan memperhatikan hak-hak ekonomi rakyat kecil di tingkat daerah. Namun, tantangan besar yang muncul pada masa ini adalah lemahnya penegakan hukum tata ruang. Pertumbuhan sektor ekonomi informal seperti pedagang kaki lima di jalan sering kali berkembang tanpa diimbangi dengan penyediaan infrastruktur wadah atau lapak yang memadai, sehingga mengorbankan fungsi jalan raya umum. Pelajaran berharga untuk penataan Kambang Iwak saat ini adalah pembangunan infrastruktur kota bidang transportasi dan fasilitas umum tidak boleh mengabaikan dinamika sosial ekonomi masyarakat. Perencanaan teknik sipil masa kini harus mampu menyelaraskan ruang sirkulasi kendaraan dengan ruang hidup pelaku ekonomi mikro agar tidak saling berbenturan. Nah, berdasarkan dari video tersebut, mari kita bedah kasus nyata orang jualan di jalan di Kambang Iwak ini menggunakan ideologi negara kita, yang dimana Pancasila sebagai pedoman keputusan, Pancasila harus menjadi kompas utama dalam mengambil keputusan pemerintahan daerah, dan konsultan perencana tidak boleh memakai cara-cara represif asal gusur yang mematikan ekonomi rakyat kecil, tetapi juga tidak boleh melakukan pembiaran yang merugikan kepentingan umum. Pembiaran aktivitas jualan di badan jalan dan trotoar ini melanggar nilai keadilan sosial, yang dimana terjadi ketidakadilan ketika ruang publik yang dibangun dengan uang pajak seluruh masyarakat justru dikuasai untuk kepentingan ekonomi segelintir oknum dan memicu kemacetan bagi ribuan pengguna jalan lainnya. Jika nilai Pancasila benar-benar diterapkan, penyelesaian teknik sipil dan tata kotanya adalah lewat relokasi terintegrasi, yang dimana solusi tersebut adalah membangun dan atau menyediakan pusat koluner, khususnya di dalam kantong non-jalan di area Kambang Iwak, yang dilengkapi fasilitas off-street parking. Dengan pendekatan ini, hak pedagang untuk mencari nafkah terpenuhi, keselamatan pejalan kaki juga terjaga, dan jalan raya kembali ke fungsi aslinya dengan lancar. Secara etis dan filosofi, mari kita dasari profesi ini pada Pancasila, yang dimana sila kedua mewajibkan kita memperlakukan manusia itu secara bermartabat, sedangkan sila kelima menuntut keadilan distributif dalam pemanfaatan fasilitas negara. Dalam dunia konstruksi sendiri, kedua sila ini menjadi pedoman moral utama yang dimana menjamin keselamatan konstruksi demi nyawa manusia dan keadilan akses pengguna lahan agar tidak merusak lingkungan di sekitarnya. Jika kelak ada proyek rehabilitasi trotoar atau pembuatan jalur sepeda baru di kawasan Kambang Iwak, etika ini wajib diterapkan saat proses pengerjaan. Metode konstruksi haruslah dipagar dengan rapi dan diberikan tanda pengaman yang jelas. Kita harus memastikan material proyek tidak berserakan di jalan raya yang dapat memperparah kemacetan atau membahayakan keselamatan warga yang sedang berolahraga di area tersebut. Sebagai akhir dari presentasi ini, saya ingin menyampaikan pernyataan diri sebagai calon tenaga teknik yang berkarakter Pancasila. Saya berkomitmen penuh dalam memajukan infrastruktur Indonesia yang akan membawa dampak positif bagi pihak manapun, tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan. Thank you everyone! Thank you Elmo!